Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdi Madwiza dari kelas IF 4707 dengan NIM 10301233300023. Dan pada hari ini saya akan mengerjakan soal CLO 3 mata kuliah kalkulus. Dan dari soal ini, dari tugas ini kita ditugaskan untuk menjawab dua soal. Untuk soal pertama adalah diketahui bahwa fx adalah fungsi bersyarat di mana fx akan berlaku a per x plus 1 apabila x-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan juga akan berlaku bx kuadrat min x plus 1 apabila x-nya itu lebih dari 1. Dan di sini pertanyaan kita adalah berapa a dan berapa b agar fungsi fx ini diferensiabel di x sama dengan 1. Pertama, karena kita tahu bahwa diferensiabel itu juga sudah pasti akan menjadi kontinu, maka kita bisa bilang bahwa a per x plus 1 itu sama dengan b x kuadrat min x plus 1 apabila x-nya itu sama dengan 1. Kita tinggal masukin x-nya sama dengan 1 saja, jadi a plus 1 sama dengan b min 1 plus 1, jadi kita bisa coret ini, dan di sini kita bisa mengetahui bahwa B adalah A ditambah 1. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai turunan dari fungsi bersyarat ini. Untuk itu kita harus agar ini diferensiabel di titik 1, maka f aksen minus 1 harus sama dengan f aksen plus 1. Jadi untuk pertama kita cari dulu f aksen minus 1, yaitu karena kurang dari 1 kita menggunakan fungsi yang ada di atas ini yang berlaku bahwa a per x itu a per x plus 1. Jadi kita masukin saja a per x plus 1 limit x mendekati 1, a per x plus 1 limit minus a plus per x plus 1 kurang, kita masukin fx nya atau f1 nya ke dalam fungsi ini. Karena 1 ada di range ini, jadi kita menggunakan persamaan ini, jadi kurang a plus 1 per x min 1. Selanjutnya dari sini, karena ini bisa apabila kita masukkan minusnya ke dalam a plus 1 akan menjadi min a dan min a min 1, maka ini bisa kita coret. Jadi kita dapat x mendekati 1 minus dari a per x min a per x min 1. Karena ini bentuknya pembagian, kita bisa menuliskan sebagai a per x a min ax dikali dengan 1 per x min 1. Karena ini kita langsung bisa kalikan saja. Selanjutnya limit x mendekati 1 minus dari a min ax per x kali x min 1. Karena ini bisa kita keluarkan a nya, kita bisa bilang bahwa limit x mendekati x1 minus a kali 1 min x per x kali x min 1. Dan karena ini bisa kita keluarkan minusnya, jadi kita bisa balik agar bisa sama dengan x min 1 nya. Kita dapati bahwa limit x mendekati 1 minus itu minus a x min 1 per x min 1. Nah, karena penyebutnya sudah tidak 0 apabila kita masukkan 1, kita aman untuk kita masukin 1, jadi limitnya bernilai minus a. Nah, nilai ini harus sama dengan limit nilai f aksen plus dari 1. Karena f aksen plus kita menggunakan persamaan ini karena dari atas menuju ke 1, dari tak hingga menuju ke 1. Jadi kita akan menggunakan kita taruh sini aja. Kita menggunakan fungsi ini bx kuadrat min x plus 1 min, karena satunya ada di sini, kita menggunakan sini lagi
langsung saja min A min 1. Min A min 1 X min 1. Untuk ini karena kita dapati bahwa B merupakan A plus 1, kita bisa masukkan A plus 1 ke variabel ke konstanta B ini. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah limit X mendekati 1 plus dari A plus 1 X kuadrat min X plus 1 min A min 1. Ini karena ada plus 1 dan min 1, kita bisa coret aja X min 1. Selanjutnya karena ini kita bisa masukkan X nya, jadi limit X mendekati 1 plus AX kuadrat plus X kuadrat min X min A per X min 1. Selanjutnya kita bisa kita bisa mengkelompokkan yang mempunyai konstanta A dengan variabel dengan yang ada konstanta A, dan juga yang tidak ada dengan tidak ada, karena kita akan mengeluarkan konstanta A tersebut biar nanti akhirnya bisa kita coret dengan X min 1 yang ada di sebagai penyebutnya ini. Limit X mendekati 1 plus AX kuadrat min A plus X kuadrat min X per X min 1. Selanjutnya akan saya tarik ke atas sini agar lebih enak dilihatnya. Limit X mendekati 1 plus dari A X kuadrat min 1 dan juga ditambahin dengan X kali X min 1. Karena kita sudah satu step lebih dekat dengan mencoretkan penyebutnya, tinggal kita keluarkan X min 1-nya. Tapi masalahnya di sini adalah X kuadrat, jadi kita bisa pecahin X kuadrat min 1 ini menjadi X plus 1 dengan X min 1. Jadi lagi limit X mendekati 1 plus A X plus 1 X min 1 tambah X kali X min 1 per X min 1. Dengan ini kita bisa keluarin X min 1-nya dari persamaan atas ini. Jadinya limit X mendekati 1 plus X min 1 kali A X plus 1 tambah X per X min 1. Kita bisa coret dan tinggal di sini kita masukin 1 saja. Jadi hasil dari limit ini adalah 1 tambah 1 2 tambah 1, berarti 2A plus 1. Nah, kita tadi tahu bahwa nilai turunan dari f aksen minus 1 itu min A dan f aksen plus 1 itu 2A plus 1. Karena kita mau ini sebagai fungsi yang diferensiabel pada X sama dengan 1, kita harus memastikan bahwa kedua nilai itu sama. Jadi kita samakan dengan min A. Dengan sini kita bisa kelompokkan yang ada konstanta A dengan A, dan juga yang hanya sebuah angka dengan sebuah angka saja. Jadi kita bisa pindah A ke sini, jadi 3A sama dengan min 1. Jadi kita bisa mendapatkan A sama dengan min 1/3. Dari sini kita sudah mendapatkan A-nya berapa. PR kita satu lagi adalah mendapatkan B-nya berapa. Karena kita mempunyai fungsi ini, persamaan bahwa A tambah 1 sama dengan B. Jadi untuk mendapatkan B, kita hanya harus menjumlahkan A dengan 1. Jadi B sama dengan min 1/3 tambah 1/1. Kita bisa sini 3 min 1 plus 3, jadi sama dengan 2/3. Ini merupakan nilai dari B nya, sementara A nya bernilai min 1/3. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal terakhir atau soal nomor 2, di mana kita mempunyai bahwa kita tahu bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Dan di sini kita disuruh atau ditugaskan untuk mencari yang pertama selang kemonotonan, kedua titik ekstrim, selang kecekungan, dan juga titik belok dari si fungsi fx ini. Pertama saya ingin menjelaskan dulu apa itu selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan juga titik belok.
Selang kemonotonan adalah selang-selang atau interval-interval di mana kita bisa tahu bahwa si fx ini itu monoton naik atau monoton turun. Untuk mencari hal tersebut kita memerlukan f aksen x-nya, dan akan monoton naik apabila f aksennya lebih dari 0, dan akan monoton turun apabila f aksen x-nya itu minus atau negatif. Untuk itu kita langsung kerjakan saja untuk yang selang monoton. Ini untuk pertama kita harus turunin ini, jadi kita akan membutuhkan f aksen x yang sama dengan 6x, karena ini menggunakan sifat turunan 3 kali 2 6, x nya pangkatnya kurang 1 jadi 6x kuadrat dikurangin sama 18x dan juga ditambah 12. Dari sini balik lagi ke materi CLO1 untuk mencari di mana selang-selang yang akan menghasilkan positif dan negatif. Kita perlu faktorin ini dan juga mencari titik-titik di mana itu si f aksen x ini akan menghasilkan 0. Jadi kita sama dengan 0. Untuk itu kita bisa keluarin 6-nya. Jadi x kuadrat min 3x plus 2. Dan di sini kita bisa faktorin lagi, jadinya x karena ini plus min 1 dan 2 ya. Jadi di sini kita tahu bahwa x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 akan menghasilkan nilai fx yang hasilnya 0, yang hasilnya itu 0. Jadi di sini kita bisa tarik garis bilangan 1 2, sebenarnya bisa langsung plus min plus, tapi untuk kejelasan video kita akan uji titik di salah satu titik yang ada di interval di atas 2. Kita contoh aja, kita masukkan 3. Kalau kita masukkan ini 3, 9 kurang 9 tambah 2, ini positif 2 kita kali 6 itu positif. Jadi di sini akan positif, di sini akan negatif, di sini juga positif. Nah, di sini kita mengetahui bahwa selang selang x lebih dari 2 itu adalah selang di mana fungsi ini itu monoton naik, dan juga pada selang x lebih kecil dari 1. Di sini adalah di mana fungsi ini itu monoton naik. Untuk yang minus ini adalah di mana, atau bisa dibilang 1 kurang dari x kurang dari 2, itu adalah interval di mana fx ini akan monoton turun. Nah, lanjut ke yang ditugaskan untuk dicari nomor 2, yaitu titik ekstrim. Titik ekstrim adalah apabila f aksen x sama dengan 0. Kebetulan saat kita mencari selang kemonotonan kita juga otomatis mencari titik ekstrimnya juga. Jadi titik ekstrimnya adalah apabila x-nya adalah 1 dan juga x sama dengan 2, karena titik-titik inilah dimana f aksen x ini akan berujung kepada nilai 0. Jadi titik ekstrimnya adalah x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 2. Kita lanjut ke ini ini titik ekstrim. Kita lanjut ke yang 3, yaitu adalah mencari selang kecekungan. Untuk selang kecekungan, bedanya dengan selang kemonotonan adalah kita harus menurunkan lagi untuk turunan kedua, dan kita cari di mana interval-interval di mana turunan kedua itu positif atau negatif. Kalau positif menandakan bahwa itu akan cekung ke atas, dan juga negatif akan menandakan bahwa fungsi fx ini cekung ke bawah. Jadi kita langsung turunin aja, karena kita sudah mengetahui bahwa f aksen x adalah 6x kuadrat min 18x plus 12. Kita akan turunin sekali lagi. F aksen x atau f turunan kedua dari fx itu adalah 12x min 18. 12x min 18 kita cari 12x min 18 sama dengan 0 agar kita tahu di mana titik pemecahnya. Kita bisa bilang bahwa 12x sama dengan 18, dan kita bisa x sama dengan 18 min per
18 per 12, karena 18 per 12 ini bisa sama-sama dibagi 6, berarti 3 per X sama dengan 3 per 2 ya. X sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita cari di mana ini akan berujung pada positif atau negatif. Kita tes aja, kita masukkan pada 1, karena 1 itu di bawahnya 3 per 2, jadi kita masukin sini 1, jadi 12 kurang 18 itu minus, jadi di sini itu minus dan di sini positif. Jadi untuk selangnya dari sini kita tahu bahwa 3 X lebih dari 3 per 2 itu akan berujung pada nilai positif, atau fx-nya akan menjadi cekung ke atas. Sebaliknya, apabila X kurang dari 3 per 2 akan berujung pada nilai f aksen x atau keturunan kedua dari fx menjadi negatif, di mana itu akan menandakan bahwa fx-nya itu cekung ke bawah. Sama seperti selang monoton dan titik ekstrim, untuk titik belok berlaku juga yang sama. Jadi kita mencari apabila f aksen x itu sama dengan 0. Karena saat kita tadi mencari selang-selangnya, kita juga mencari titik pecahnya, yaitu 3 per 2. Dari sini kita tahu bahwa x sama dengan 3 per 2 adalah titik belok dari fungsi fx ini. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya dan juga cara menjelaskan dan juga video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.